Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di semester 4 rekan-rekan. Di semester ini kita akan berjumpa di workshop SI Web Framework dengan Pak Hafid dan tim pengampu yang lain, dan di workshop Mobile Application Framework dengan Pak Wiryawan dengan dosen pengampu yang lain. Nah, pada pertemuan pertama ini kita sengaja membuat pertemuan bersama antara pengampu workshop SI Web Framework dan juga workshop Mobile Application Framework. Nah, di sini akan kita bicarakan, akan kita perbincangkan beberapa hal terkait workshop kita selama 1 semester ke depan, termasuk di dalamnya nanti akan kami sampaikan terkait capaian-capaian yang kami harapkan nanti muncul dari hasil proyek rekan-rekan semua. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini saya juga sudah mengundang Pak Igede Wiryawan, Eskom Mkom, yang alhamdulillah sudah hadir, sehingga kami berharap apa yang kita sampaikan pada pertemuan pertama ini bisa menjadi landasan untuk pelaksanaan workshop selama 1 semester ke depan. Nah, bagi teman-teman yang sudah melewati workshop web natif dan juga mobile natif di semester yang lalu tentu sudah tahu bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan pelaksanaan workshop kolaboratif, di mana proyek nanti yang dihasilkan dari kedua workshop adalah tema yang sama dan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga nanti proyek yang teman-teman angkat selain nanti berbasis web juga berbasis mobile, artinya ada komunikasi antara dua platform, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, rekan-rekan, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai ya. Nah, ya teman-teman, ada perubahan penamaan ya kode mata kuliah, teman-teman harus cermat. Untuk workshop SI Web Framework ya, sekarang kodenya TIF 140706, sedang untuk workshop Mobile Application Framework yaitu TIF 140707. Nah, ini penting juga diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Oke. Nah, ini sedikit pengantar cerita saja ya. Nanti untuk mobile tentu akan dijelaskan oleh Pak Wir ya. Baik teman-teman, untuk web karena pengampunya Pak Hafid, untuk web nanti rekan-rekan akan menggunakan Laravel yang digunakan di dalam modul atau dalam BKPM yang nanti linknya akan kami sampaikan. Kita menggunakan Laravel 6, tetapi dalam BKPM sudah kita tambahkan versi Laravel 8-nya. Nah, sehingga nanti rekan-rekan bisa melakukan penyesuaian dengan versi Laravel yang digunakan, tetapi secara prinsip ya tidak terlalu banyak perubahan yang muncul di Laravel 6 dan seterusnya. Nah, semoga ini juga tidak membuat rekan-rekan bingung. Nah, adapun pemilihan kenapa kita menggunakan Laravel 6 dengan mempertimbangkan support server yang mungkin kita gunakan secara garis besar ya, dan beberapa instansi pemerintah yang ternyata masih menggunakan Laravel yang versi 6. Nah, kemudian selain itu nanti seperti biasa kita akan kenalan juga dengan API untuk berkomunikasi dengan mobile. Nah, selebihnya teman-teman mungkin yang sudah belajar CI ya, nanti Laravel ini kurang lebih sama, tapi memang nanti ada beberapa perbedaan seperti penempatan, walaupun kita tahu di CI yang terbaru sudah ke Laravelan ya, artinya bahwa dia menggunakan pendekatan-pendekatan yang mirip dengan Laravel. Oke, untuk selanjutnya ini adalah sesi mobile ya. Nah ya, tambahan di web nanti seperti biasa ya, untuk praktikum kita membutuhkan Visual Studio Code, kita membutuhkan Postman, kemudian kita membutuhkan browser ya, dan beberapa keterangan lain ya. Nah, terkait CI/CD kita akan menggunakan GitLab, mungkin nanti akan kita kenalkan di pertengahan semester ya, setelah UTS. Nah, sepanjang awal semester sampai pertengahan nanti kita akan pakai
GitHub ya. Jadi kita reponya menggunakan GitHub seperti biasa. Mungkin untuk detail CI/CD-nya juga nanti akan disampaikan oleh Pak Wiryawan. Oke, baik, silakan Pak Wiryawan. Baik, terima kasih banyak Pak Hafid. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai workshop Mobile Application Framework. Untuk framework yang digunakan di sini sudah tertulis jelas nih teman-teman, bahwasanya kita menggunakan framework Flutter, dan untuk tools code editornya di sini saya persilahkan teman-teman untuk menggunakan salah satu di antara VS Code dan juga Android Studio. Dan tentunya kalau menggunakan Flutter sebagai framework kita membutuhkan SDK-nya, SDK Flutter, dan untuk programmingnya kita menggunakan Dart SDK. Kemudian kalau untuk materi di awal mungkin pertemuan atau di minggu kedua sampai ketiga itu akan membahas mengenai Dart programmingnya, karena tentunya Dart programming ini baru bagi teman-teman sehingga kita harus mengenalkan bagaimana Dart programming itu rule-nya, sintak-sintaknya bagaimana. Jadi kita akan mempelajari mengenai Dart programming, kemudian setelah itu baru kita masuk ke dalam stylingnya. Di sini ada mockup, kemudian ada widget core component, lalu ada filter styling, navigation, dan juga button tab navigation. Setelah itu baru masuk ke gradient, page view, drop down, dan formnya, bagaimana pembuatan form. Nah, itu adalah materi untuk sebelum UTS, sedangkan untuk setelah UTS kita akan masuk ke dalam materi mengenai state, root, dan dependency management, kemudian dilanjutkan authentication, di mana di dalamnya juga ada kita singgung mengenai REST API, kemudian baru CRUD. Kemudian yang berbeda dari mata kuliah workshop ini dibandingkan dengan semester sebelumnya, di mata kuliah workshop Mobile Application Framework ini teman-teman akan diwajibkan untuk mempublish APK-nya ke dalam Play Store. Jadi nanti akan disediakan oleh program studi Proditif akun Play Store yang dapat teman-teman gunakan untuk mengupload atau mempublish APK-nya. Jadi tidak hanya sekedar build release saja, tapi juga sampai ke publish APK-nya. Oke, sedangkan untuk konsep CI/CD-nya untuk yang di web mungkin nanti teman-teman akan langsung mendelivery atau mendeploy ya dari project-nya. Sedangkan untuk yang mobile tadi sudah saya sebutkan, kita akan mempublishnya di Play Store. Nah, kalau di semester lalu teman-teman hanya menggunakan continuous integration dengan version control system yaitu GitHub, tapi di semester ini saya dan Pak Hafid berharap teman-teman sudah mengenal konsep CI/CD yaitu continuous integration dan juga continuous deployment dan continuous delivery. Dan itu untuk toolsnya kita bisa menggunakan GitLab. Nanti mungkin setelah UTS itu adalah detailnya. Oke, kemudian untuk outcome atau hasil dari kedua mata kuliah workshop ini di semester 4, saya harapkan teman-teman selain menghasilkan aplikasi yang berbasis web dan juga yang berbasis mobile, teman-teman juga wajib untuk membuat video dan juga manual book terkait dengan IT exhibition nantinya. Nah, selain itu juga ada laporan beserta proposal untuk lomba. Nah, jadi nanti untuk ide atau topik, saya dan Pak Hafid berharap teman-teman bisa mengaitkannya dengan kompetisi-kompetisi yang ada. Oke, next. Nah, untuk pembagian kelompok, teman-teman di sini bisa dilihat di slide-nya. Pembagian kelompok, satu kelompok itu terdiri dari maksimal 5 mahasiswa pada golongan yang sama ya. Jadi untuk lintas golongan tidak bisa, jadi harus pada golongan yang sama. Dan untuk komposisi kelompoknya ada 1 ketua dan 4 anggota. Dan apabila nanti dalam pengisian Google Form-nya ditemukan ada 5 isian anggota kelompok, teman-teman bisa mengisikan dengan tanda strip untuk anggota keempatnya. Nah, di sini untuk reguler nanti mungkin ada sekitar 30-an mahasiswa ya, 30-an kelompok. Sedangkan untuk yang di Bondowoso itu
ada sekitar 8 atau sampai 10 kelompok, sedangkan internasional itu ada 3 kelompok. Nanti mungkin bisa diketahui pada saat teman-teman setelah mengisi dari Google Form. Dan kemudian silakan Pak Hafid. Baik, terima kasih Pak Wir. Baik teman-teman, untuk semester ini spesial karena kita ada mahasiswa MPKM. Jadi nanti untuk teman-teman yang golongan A, ya, teman-teman golongan A akan didaftarkan oleh Prodi sebagai mahasiswa MPKM dan nanti akan diampu oleh dosen dari Polinema. Nah, untuk kurikulumnya tentu nanti rekan-rekan yang dari golongan A reguler Jember itu akan mendapat kurikulum yang sama persis yang diajarkan di Polinema. Sebaliknya, selamat datang rekan-rekan MPKM dari Polinema yang nanti akan mengikuti kurikulum yang kami sampaikan. Nah, memang sengaja ini tadi belum saya detailkan di depan Pak Wir. Nanti setelah ini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait RPS yang untuk workshop SI Web Framework ini, karena teman-teman MPKM yang dari Polinema tentu masih awam dengan model perkuliahan yang kita lakukan di Politeknik Jember. Nah, tapi semoga ini tidak menjadi halangan rekan-rekan untuk mencicipi bagaimana proses belajar yang ada di Politeknik Negeri Jember. Nah, kemudian karena nanti rekan-rekan MPKM yang dari Polinema mengikuti rule yang sama, sehingga nanti pembagiannya tetap sama, yaitu dengan menggunakan maksimal 5 anggota, 5 mahasiswa setiap kelompok dengan 1 orang ketua, 4 orang anggota atau kurang dari 4 anggota, ya. Dan nanti juga sama dengan mengisikan di link yang sudah kami sertakan di bawah. Jadi kalau link ini nanti rekan-rekan klik, nanti akan menuju ke dalam ini, ya. Di sini sudah kami sediakan terkait bahan ajar dan juga pengisian daftar kelompok. Nanti rekan-rekan bisa langsung klik di bagian pengisian daftar kelompok. Nah, kemudian untuk setiap perkuliahan, nah kami akan simpan di dalam playlist, ya. Nanti playlist untuk video ini juga akan tampil di sini. Rekan-rekan tinggal klik saja di bagian sini, ya. Ketika rekan-rekan klik ini nanti langsung menuju ke playlist yang sudah kami sediakan. Nah, kemudian terkait pengisian daftar kelompok, ya, nanti ini bahan ajarnya. Rekan-rekan klik, nanti akan muncul seperti ini, ya. Nanti saudara bisa lihat RPS dan juga BKPM-nya yang sudah kita siapkan, termasuk juga slide pertemuan pekan pertama, ya. Kemudian kalau di pengisian daftar kelompok rekan-rekan klik, maka nanti akan muncul di sini untuk draft pengumpulan daftar kelompok. Nah, di sini nanti ada email, ya. Email ketua tentunya. Kemudian jadi nanti rekan-rekan cukup ketua saja yang mengisikan, ya, atau perwakilan. Jangan semua mengisi, ya. Salah satu saja. Misalnya di sini adalah ketuanya, email ketua, kemudian NIM ketua, golongan ketua. Karena kita tidak boleh lintas golongan, ya rekan-rekan, hanya satu golongan. Kemudian nanti nama ketua, kemudian NIM anggota 1, nama anggota 1 dan seterusnya. Nah, kalau rekan-rekan ternyata hanya 4 orang, maka ini diisi strip saja, ya, jangan dikosong karena ini statusnya semua record question, ya, artinya semua harus terisi gitu. Kemudian terkait RPS yang kami gunakan, rekan-rekan bisa lihat di sini di bahan ajar, ya. Ini saya download saja biar memudahkan rekan-rekan melihat. Oke. Jadi rekan-rekan, kalau di sini tadi Pak Wir sudah menyampaikan terkait mobile. Nah, ini tentunya ini harus saya sampaikan secara lebih detail karena ada rekan-rekan kalian dari Polinema.
Baik rekan-rekan, nanti untuk minggu pertama ya, seperti biasa kita akan kenalan dulu dengan Composer, Laravel dan lain sebagainya, dan juga version control. Karena di pertemuan pertama sampai paruh ya, nanti kita masih pakai GitHub seperti biasa untuk memantau bagaimana kinerja rekan-rekan di dalam proses praktikum. Nah, kemudian di pertemuan kedua kita mulai bicara tentang routing, kemudian kita mulai menyelami di MVC, kemudian kita mulai menggunakan front end Bootstrap. Rekan-rekan Polinema, kalau saya lihat struktur kurikulumnya menggunakan Node ya, React ya, sehingga nanti mungkin rekan-rekan juga bisa menyesuaikan. Ini sifatnya kami sebenarnya di dalam proses workshop ini sebenarnya kami bebaskan mau menggunakan teknologi yang mana, tetapi memang di BKPM kita sediakan modulnya untuk Bootstrap. Nah, monggo nanti rekan-rekan MBKM yang dari Polinema boleh menyesuaikan dengan kebiasaan yang digunakan. Nah, kemudian di pertemuan kelima kita mulai melakukan migration, kemudian di pekan ke-6 kita mulai ke autentifikasi untuk login. Kemudian pertemuan ke-7 sebelum UTS kita masuk ke CRUD ya. Kemudian ini pakai query builder. Kemudian di pekan ke-9 setelah UTS kita masuk ke query eloquent. Kemudian di pekan ke-10 kita masuk ke validasi form sama error handling. Kemudian di pekan ke-11 kita mulai ke file upload. Kemudian di pertemuan ke-12 kita masuk ke API. Pertemuan 13 sampai dengan 15 kita fokus ke project. Nah, rekan-rekan, terkait ini ada detail-detail yang harus rekan-rekan lihat ya. Ini berapa perbandingan yang sudah kami siapkan ya. Nah, ini berapa perbedaan nih, termasuk juga untuk rekan-rekan yang dari golongan A. Nanti untuk pertemuan pertama di Polinema, karena sebenarnya ini yang dipertukarkan dari Polinema semester 6, sedangkan dari Polija adalah semester 4. Yang di pertemuan pertama nanti Polinema adalah modern JavaScript, di pekan kedua yaitu pengenalan React.js, kemudian di pekan ketiga ada komponen dalam React. Kemudian pekan keempat interaksi dalam React, kemudian pekan kelima ada React Router, kemudian pekan keenam ada Redux, pekan ketujuh ada penerapan Redux dan React Apps, kemudian pertemuan ke-9 setelah UTS yaitu konsep Global API, kemudian pertemuan ke-10 ada Firebase, kemudian pertemuan ke-11 ada CRUD pada Firebase, kemudian pertemuan ke-12 yaitu Laravel, pertemuan ke-13 yaitu validasi dalam Laravel, pertemuan ke-14 adalah RESTful API Laravel, dan pertemuan ke-15 yaitu projectnya integrasi React.js dan Laravel plus tugas akhir. Nah, kami sudah membuat timeline ya, seperti ini rekan-rekan, ini perlu diperhatikan. Mungkin ini saya hapus dulu. Oke, di pekan pertama nanti rekan-rekan di form yang sudah kami sediakan maksimal hari Jumat rekan-rekan sudah harus menyelesaikan kelompok, sudah ditulis di dalam form yang sudah kami sediakan. Kemudian mulai pekan kedua nanti akan kita munculkan link baru untuk menuliskan ide kelompok yang akan diangkat. Nah, kami berharap tema dari project yang diangkat adalah tema-tema yang mengarah ke PKM, KMIPN atau lomba sejenis, lomba nasional sejenis ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa membuat kreasi ya. Nah, sehingga memang nanti PKM, KMIPN dan lomba sejenis itu bidangnya ada banyak sekali. Nah, rekan-rekan bisa menyesuaikan dengan bidang lombanya. Nah, kemudian nanti mulai di pekan ke-10 ya, atau pekan kedua setelah UTS kita akan mulai penerapan CI/CD menggunakan GitLab dan juga akan proses upload repo. Mungkin kalau yang mobile nanti akan mulai publish di Play Store ya. Nah, kemudian di pekan ke-13 kita mulai di
Maaf. Oke, pengumpulan project dan checking project. Jadi di pertemuan ke-13, 14, 15 kita akan fokus di project yang rekan-rekan kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan kemudian karena kami di Polij itu selalu membuat pameran seperti yang tadi disampaikan, kita ada pameran. Ini bisa dilihat yang tahun lalu. Jadi rekan-rekan nanti semuanya harus mengunggah produk yang sudah dibuat di dalam web yang sudah kami sediakan, di mana di sini nanti rekan-rekan akan mengikuti pameran dan memungkinkan dari produk-produk yang dihasilkan bisa terjual. Karena pengalaman dari tahun sebelumnya berapa produk terjual bahkan dengan harga yang cukup lumayan ya, mencapai 10 juta Pak Wir. Sehingga ini rekan-rekan bisa jadi momentum untuk mencoba pasar apakah produk-produk yang dihasilkan dari hasil praktikum itu benar-benar dapat dimanfaatkan bahkan dibeli oleh masyarakat. Ini menurut saya jadi hal yang menarik. Baik, mungkin ini kita kembali ke slide. Jadi untuk linknya ini ya rekan-rekan, yaitu s.id/ws besar web mobile 22. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wiryawan. Oke, baik, next. Oke, terima kasih Pak Hafid. Ya, ini tadi sudah sempat disinggung juga oleh Pak Hafid ya. Jadi untuk ide atau topik dari proyeknya, teman-teman di sini kami bebaskan mau mengambil ide atau topik apa saja yang ada di sekitar teman-teman, entah itu dia berupa masalah ataupun entah itu dia berupa solusi dari masalah yang ada di sekitar teman-teman atau yang lainnya. Jadi silahkan. Hanya saja yang kami batasi di sini itu adalah ide atau topik project yang teman-teman kerjakan itu wajib ada hubungannya atau ada kaitannya dengan kategori-kategori kompetisi yang ada. Tentunya yang tingkat nasional ya teman-teman. Di sini yang di slide itu ada kompetisi yang di bawah Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional. Contohnya ada PKM, kemudian ada Gemastik dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak yang di bawah Puspresnas itu lombanya. Kalau di PKM tentunya ada banyak kategori, ada banyak skema di sana. Nanti teman-teman bisa ajukan ke sana. Kemudian Gemastik juga ada banyak kategori, ada hackathon, kemudian ada ide bisnis, kemudian yang lainnya. Setelah itu ada juga kompetisi yang di bawah Bakorma, teman-teman ya, di bawah Badan Koordinasi Wakil Direktur di 3 bidang kemahasiswaan, Wakil Direktur Politeknik ya. Nah di sini ada KMIPN teman-teman ya. Ini termasuk juga sama seperti Gemastik, ada banyak kategorinya, bisa teman-teman pilih nanti. Dan untuk kompetisinya itu akan dilaksanakan di Politeknik Negeri Batam. Nah ini jadi kesempatan teman-teman untuk bisa berkunjung ke Politeknik Negeri Batam apabila nantinya proposal yang teman-teman ajukan di kompetisi ini itu lolos ke dalam tahap final ya. Jadi saya harap ini bisa menjadi trigger atau pemicu teman-teman untuk bisa mengerjakan atau mendapatkan ide atau topik yang unik atau yang kreatif ya. Oke, saya kira itu untuk ide dan topik dari project. Saya kembalikan ke Pak Hafid, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Wir. Baik rekan-rekan, ini adalah kesempatan yang cukup bagus ya. Ini kami ya kemarin dapat info dari Pak Wadir 3 ya. Ini untuk rekan-rekan yang dari Politeknik di Jember, bahwa sekarang akan muncul panduan baru terkait TA, yaitu namanya TA afirmasi. TA afirmasi ini diperuntukkan bagi rekan-rekan yang mengikuti kompetisi kemudian memperoleh juara di kompetisi tersebut. Maka selain reward, rekan-rekan dapat sertifikat juara dan mungkin ada uang pembinaan dari kompetisi. Rekan-rekan akan ditambah reward bahwa apa yang diangkat di kompetisi dapat dijadikan tugas akhir.
ya. Jadi nanti rekan-rekan tinggal menulis saja apa yang dikerjakan, misalnya di PKM rekan-rekan memperoleh medali katakanlah begitu, maka rekan-rekan nanti tinggal menulis apa yang dikerjakan di PKM ke dalam format skripsi. Insya Allah ini nanti sudah disupport oleh Pak WD3, tidak hanya dalam bentuk lisan tetapi sebentar lagi akan muncul buku panduan. Nah, hemat saya dan Pak Wir, ini adalah kesempatan bagus buat rekan-rekan, di mana seharusnya skripsi itu diambil di semester ke-8. Rekan-rekan sudah bisa memastikan bahwa rekan-rekan bisa menyelesaikan skripsi lebih awal. Nah, dengan menyelesaikan skripsi lebih awal, seperti yang kita tahu, statistik menunjukkan bahwa ketidaktepatan lulus ya bagi mahasiswa kita itu banyak faktornya adalah faktor skripsi. Nah, sehingga rekan-rekan yang memang punya minat untuk lulus tepat waktu, kumlot dan tepat waktu, ini tentu menjadi kesempatan emas ya untuk teman-teman memaksimalkan di semester ini ya. Nah, kami berharap, saya dan Pak Wir berharap bahwa rekan-rekan nanti dapat benar-benar memanfaatkan kesempatan ini, mumpung bertemu dengan dosen-dosen yang memang sudah terjadwal bertemunya. Ini juga sekaligus bisa digunakan untuk sharing terkait ide dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti di akhir semester tentu nanti di link yang sudah kita sediakan akan kami munculkan juga terkait pendaftaran lombanya. Kami berharap semua yang terlibat atau yang mengambil semester 4 atau yang polinema juga kami harap juga demikian ya. Nanti dapat keseluruhannya mengikuti lomba ya, baik itu lomba yang di bawah Puspresnas tadi yang Pak Wir sampaikan seperti PKM, kemudian Gemastik dan lain sebagainya, atau juga lomba-lomba yang di bawah Bakorma, kami PN dan lain sebagainya, ITEK ya yang kekhasan kita. Kemudian juga lomba-lomba nasional lain yang tidak terjadwal baik di Puspresnas ataupun Bakorma, atau bahkan rekan-rekan malah mengikuti kompetisi di kancah internasional. Ya tentu nanti support buat rekan-rekan tidak hanya dari WD3 tapi dari ketua jurusan kita Pak Endra Yufid tentu akan sangat mensupport semua aktivitas yang terkait prestasi rekan-rekan semua. Nah, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan selaku pengampu workshop SI Web Framework dan juga workshop Mobile Application Framework. Kami berharap rekan-rekan dalam satu semester ini dapat memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin, menyelesaikan sebanyak mungkin tas dalam sekali waktu. Kalau ada pepatah atau apa itu? Sekali dayung pantun ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini artinya rekan-rekan benar-benar bisa melaksanakannya di semester ini ya. Kunci utama untuk sukses di semester ini adalah fokus, dan teman-teman harus berusaha keras ya. Insya Allah kalau itu dikerjakan, teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, demikian dari kami cukupkan. Pak Win, ada tambahan mungkin? Baik, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.